Halo Sobat Sinema, kali ini kita akan membahas salah satu film aksi petualangan fantasi paling mengesankan dan penuh aksi pertarungan mobil yang seru sejak awal. Film ini berjudul Mad Max Fury Road yang rilis pada tahun 2015. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seseorang bernama Max. Max adalah mantan polisi dan petarung jalanan yang sedang mencoba melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya tentang keluarga dan orang-orang yang gagal ia selamatkan. Di tepi gurun, Max sedang menyaksikan hamparan luas gurun pasir. Tak lama kemudian, Max dikejar oleh sekelompok prajurit bernama War Boys yang tubuhnya pucat akibat radiasi. Mereka menangkap Max dan membawanya ke sebuah benteng. Di sana mereka mencukur rambutnya serta mentato punggungnya, menandakan bahwa ia adalah penyedia darah universal. Pemimpin mereka bernama Immortal Joe. Ia memakai topeng aneh yang terhubung ke selang udara. Keistimewaan tempat ini adalah air yang segar, tetapi Immortal Joe sangat pelit dan membuat pengikutnya terpaksa menggantungkan hidup mereka kepada Immortal Joe dan mendewakannya. Momen selanjutnya memperlihatkan Panglima Perang Joe yang bernama Furiosa akan menjalankan misi untuk berbisnis bahan bakar dengan sekutu mereka di kota gas. Furiosa yang memiliki lengan logam dikawal oleh pasukan mudanya dengan rig perang sebagai kendaraannya. Di tengah perjalanan, Furiosa merubah jalurnya dari kota gas dan bergerak ke arah timur. Joe segera menyadari perubahan tersebut. Dengan panik, ia menuju ke sel terkunci tempat ia menyimpan kelima istrinya. Benar saja, para istrinya yang dipilih untuk melahirkan anak-anaknya telah hilang. Furiosa membawa para wanita tersebut menjauh dari Joe, membuat Joe mengerahkan seluruh pasukan War Boys untuk mengejarnya. Warboy bernama Nux yang sedang mentransfusi darah dari Max tidak mau ketinggalan aksi seru ini. Ia kemudian mengikat Max di depan mobilnya untuk menyelesaikan transfusi dalam perjalanan. Konvoi perang mereka penuh dengan berbagai jenis mobil gila dan aksi-aksi gila, termasuk satu mobil yang hanya digunakan untuk dangdutan, di mana seorang psikopat memainkan gitar yang mengeluarkan api, seperti band Rammstein yang terkenal itu. Furiosa sangat tangguh meski kehilangan satu tangannya. Ia mencoba kabur dari konvoi dengan berjuang mengemudikan mobilnya ke dalam badai gila yang ada di depannya. War Boys mengejar tanpa rasa takut karena kehormatan terbesar mereka adalah mati dengan cara yang keren di tengah pertempuran. Mereka menyemprot mulut dengan cat perak dan berteriak, "Witness me," sebelum melakukan aksi gila dan mati dalam kobaran api kemuliaan. Nuk siap untuk momen besar ini, berharap terlahir kembali di Valhalla yang berkilau. Dia membanjiri mobilnya dengan bensin untuk meledakkan diri bersama rig perang. Namun, Max tentu saja tidak ingin mati. Di detik-detik akhir, Max berhasil menghentikan Nuk sehingga ketika rig perang menghantam, mereka tidak meledak. Dengan ajaib, mereka berhasil selamat. Setelah melewati badai, Max yang masih terikat dengan Nux berusaha menembak pergelangan tangan Nux dengan senapannya. Namun, Max gagal. Kemudian, ia menemukan kelompok Furiosa dan kelima wanita cantik sedang membersihkan diri dengan selang dan melepas sabuk kesucian mereka. Max mengarahkan senapannya ke arah mereka dan meminta selang untuk minum.
Setelah itu dia meminta mereka menggunakan pemotong baut untuk melepaskan rantainya. Namun usaha mereka gagal. Max dan Furiosa bertarung saat Max mencoba memutus rantai yang mengikatnya bersama Nux. Nux bangun dengan kebingungan membantu Max melawan Furiosa. Akhirnya Nux berhasil memotong rantai tersebut dan Max mencoba mengambil alih kendaraan Furiosa untuk kabur sendiri. We snagged her alive. We could ask for anything. Ternyata kendaraan itu tidak bisa berjalan jauh karena Furiosa telah memasang pengaman dan hanya dia yang tahu cara mengaktifkannya. Max kemudian mengizinkan Furiosa untuk kembali ke kendaraannya. Pada awalnya Max bersikap keras terhadap Furiosa, tapi tak lama mereka menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk melarikan diri dari kelompok War Boys. Mereka pun bersatu untuk melakukan perjalanan dan berkendara menuju Tanah Hijau. Furiosa meyakini di sana adalah tempat damai untuk melanjutkan kehidupan, karena di sanalah Furiosa dilahirkan sebelum ia diculik ketika masih kecil. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Nux menyelinap ke atas rig perang dan memutus kabel rem, membuat kendaraan melambat. Max selalu turun untuk menyambung kabelnya. Di sini Max berhasil melepaskan topeng di wajahnya. Furiosa kemudian mengemudikan kendaraannya ke sebuah ngarai. Rencana Furiosa adalah memotong jalan melalui ngarai. Dia membuat kesepakatan dengan geng motor dengan imbalan bahan bakar untuk meledakkan tebing di belakang mereka dan menghalangi pengejaran pasukan Joe. Para pengendara motor menghancurkan jembatan menghambat laju pasukan Joe, namun Joe dengan kendaraan besarnya mampu melewati reruntuhan. Di sini, Joe bergabung dengan Nux yang menunjukkan bahwa salah satu istri Joe berada di rig perang. Pengejaran terus berlanjut. Joe mencoba menembak kendaraan Furiosa hingga salah satu istrinya keluar dari rig perang, memaksa Joe untuk menghentikan tembakannya agar tidak melukai anak yang dikandung istrinya. Nux sangat ingin mendapatkan kehormatan tertinggi, yaitu disaksikan oleh Immortal Joe. Namun Nux gagal secara konyol karena tersangkut sebuah kawat. Tentu saja Joe melihatnya sebagai pecundang. Lalu Joe memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dalam pertarungan tersebut, salah satu istrinya jatuh, membuat Joe menghindar dan menghentikan pengejaran sementara waktu. Di dalam rig perang, Nux bersembunyi lagi, tetapi dia sangat frustasi atas kegagalannya dan mengalami krisis eksistensi karena dikucilkan oleh Joe. Salah satu wanita menemukan Nux dan menyukainya. Mereka memulai percintaan dan Nux akhirnya bergabung dengan tim. Mereka terus berkendara sepanjang malam hingga kendaraan mereka terjebak di lumpur. Pasukan Joe yang bernama Rancer terus mengejar mereka. Dalam momen itu, Nux menyarankan untuk memasang windrush ke pohon terdekat dan menarik kendaraan mereka keluar dari lumpur. Para wanita terus berusaha mendorong kendaraan keluar dari lumpur, sementara Max pergi untuk menghadapi Rancer sendirian. Terjadi ledakan di kejauhan, lalu Max terlihat berjalan mendekat dengan membawa persediaan senjata dan amunisi yang banyak. Max berhasil mengalahkan Rancer. Di pagi hari, kelompok mereka mencapai tempat yang tinggi yang dihuni oleh suku wanita. Furiosa lalu keluar untuk memberitahu nama ibunya dan hubungannya dengan suku ini. Fufalini, sang tetua, mengenali Furiosa yang diculik ketika masih kecil. Furiosa memberitahu bahwa ia membawa para wanita dari benteng menuju Tanah Hijau. Di sini, suku wanita memberitahunya bahwa rawa berlumpur yang mereka lalui semalam adalah Tanah Hijau yang sudah lama menjadi tempat mengerikan. Furiosa merasa kecewa, lalu menangis. Mereka harus terus berjalan mencari tempat yang layak untuk bertahan hidup.
Lalu suku Fufalini setuju untuk membantu para wanita dari benteng berjalan melewati laut kering. Namun menurut Max, berjalan melewati laut kering akan sia-sia karena terlalu jauh dan tidak ada tanda kehidupan di sana. Mereka bisa mati kehabisan bekal dalam perjalanan. Langkah yang paling masuk akal adalah kembali ke benteng dan merebutnya dari tangan Joe. Di sana tanaman dan persediaan air sangat melimpah. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke benteng. Sam, why are you going back? Joe yang mengawasi mereka melalui teleskop menyadari rencana mereka dan mengumpulkan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Inilah final dari perang mobil yang luar biasa. Dengan aksi mobil yang penuh ledakan dan kegilaan, salah satu yang sangat mengesankan adalah pria-pria di tiang yang bisa berayun ke dalam dan keluar selama pertempuran. Max dan Furiosa berhasil membunuh sejumlah warboss. Lalu di tengah pertarungan yang sengit, Furiosa akhirnya berhasil mengaitkan topeng Joe ke roda mobil. Roda tersebut merobek topeng dan sebagian wajah Joe, membuat Joe terbunuh. Kendaraan mereka kemudian menuju ke benteng, namun salah satu pasukan Joe masih mencoba menghentikan mereka. Beruntungnya, para wanita berhasil lolos karena Nook mengorbankan dirinya dengan menabrakkan rig perang, lalu menghancurkan tebing dan meledakkan mobilnya. Nook pun tewas, dan pasukan Joe menghentikan pengejaran. Saat kembali ke benteng, Furiosa hampir mati karena kehilangan darah. Max memberinya transfusi darah dan menyelamatkan Furiosa. Saat mereka tiba di benteng, Max menunjukkan mayat Joe kepada orang-orang, membuat semua orang bersorak. Mereka mengoyak tubuh Joe lalu membagikan persediaan air kepada orang-orang. Sebagai panglima perang tertinggi, Furiosa bangkit dan menjadi pemimpin baru. Ia dan Max saling memberikan rasa hormat sebelum Max akhirnya menghilang di tengah kerumunan dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Dan film pun berakhir. Pesan moral dari film ini bahwa dalam kelangsungan hidup seorang laki-laki, memiliki wanita dan anak adalah sebuah ujian. Sekian dulu video kali ini, kalian bisa tonton full movie-nya untuk merasakan petualangan aksi mobil yang sangat epik dan detail visual yang mengesankan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini.